Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Ibu. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu ya. Ya, baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberi berupa kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk berkumpul di kediaman Ibu tuan rumah Inah dalam rangka pertemuan kelompok yang biasa kita lakukan setiap bulannya. Salawat berangikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan berbanyak salawat kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik Ibu, terima kasih kepada Ibu tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk kita semua. Kemudian saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu-Ibu KPM yang masih setia, yang masih semangat ikuti apa Ibu, ikutin apa ini namanya, apa? Iya, pertemuan P2K2. Apa kemarin Ibu? P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke Ibu, makasih. Ibu masih ingat semua. Nah Ibu, jadi kita di sini akan melanjutkan tentang pelajaran dari yang sebelumnya ya Ibu ya. Sebelumnya kan sudah saya singgung tuh pelajaran hari ini tuh apa ya Bu ya. Ya, jadi Ibu, kita kan kemarin sudah membahas tentang pengertian penelantaran, kemudian contoh penelantaran seperti apa, kemudian cara mencegahnya seperti apa. Nah, jadi nanti ibu-ibu sudah tahu kan cara penelantaran apa? Cara pencegahan penelantaran tentunya seperti apa? Jadi kalau misalnya di keliling sekitar ibu itu ada yang dipelantarkan anaknya, ataupun di keluarga kita ataupun di lingkungan kita, kita sudah tahu cara mencegahnya seperti apa. Nah, seperti itu Ibu. Jadi Ibu ya, kita di sini akan melanjutkan pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Nah, jadi sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita berdoa dulu ya Bu ya, biar pelajaran kita hari ini dapat diterima ya Bu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Berdoa dimulai Ibu. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar apa itu eksploitasi Ibu? Ya, coba Ibu Dini, apa itu eksploitasi? Ada yang bisa bantu jawabnya? Ya, terima kasih Ibu. Ya, eksploitasi ini hampir mirip seperti menelantarkan anak, cuman dia nggak ditelantarkan. Cuman di sini dia seperti menguntungkan untuk keluarganya, seperti itu ya Bu ya. Yang maksud Ibu? Iya, baik Ibu, terima kasih. Nah, sebelum kita membahas tentang eksploitasi terhadap anak dan apa itu contohnya juga, jadi di sini saya mau bertanya nih sama ibu-ibu. Saya mau bertanya sama Ibu Risma. Coba Ibu, saya mau bertanya ya. Apakah ibu-ibu pernah menyuruh anak membantu keluarga? Jika pernah, dalam bentuk apa? Nah, coba Ibu Risma bisa menjawabnya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ibu pernah ya? Ya, seperti apa Ibu? Cuci piring, nyapu, bantu-bantu di rumah. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Ya, coba saya mau tanya lagi yang pertanyaan kedua Ibu ya. Apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang? Jika pernah, dalam bentuk apa? Nah, bisa bantu jawabnya Bu? Coba Ibu Ana. Tidak pernah. Yang lainnya? Pernah. Ya, coba Ibu Ina tadi apa? Contohnya seperti apa Ibu? Ibu nyuruh anaknya untuk membantu mencari uang? Ya, disuruh jualan. Jualan apa Ibu? Jualan kacang. Ya, karena memang berhubung Ibu jual sayuran, jadi dia kalau sore bantu jualin sayuran ya. Cuman kan gak terganggu kan Bu sekolahnya? Tidak ya. Jadi ibu-ibu, eksploitasi itu tidak seperti itu Ibu. Itu kan memang tidak ada keterpaksaan, memang harus dilakukan ya di rumah gitu, bukan menguntungkan yang mendapatkan duit materi gitu, bukan kan Ibu. Iya, jadi itu dia cuma sekedar membantu tapi tidak mengganggu sekolahnya. Nah, jadi di sini Bu ada film nih Bu. Di sini ada film, ibu-ibu bisa menontonnya. Nah, bisa dilihat ya Bu ya filmnya. Ini filmnya tentang anak juga ini. Nah, baik Ibu, sudah selesai nonton filmnya? Coba saya mau tanya lagi, kira-kira apa menurut Ibu kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari film ini Bu? Coba ada yang bisa menjawab? Bu Risma coba. Ya, dia si anak tadi bekerja ya Bu. Terus ada lagi yang lain bisa menambahkan?
tidak sekolah demi apa Bu? Demi mencari uang, demi kerja, demi menghidupi keluarganya, kemudian mengurusi adik-adiknya. Ya Ibu, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Nah, jadi film tadi ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan si anak tadi yang berusaha mencari uang untuk menghidupi keluarganya, adik-adiknya. Kemudian apalagi Ibu? Kemudian yang terjadi, dia tidak sekolah karena demi itu tadi Bu, demi mencari sesuap nasi Bu. Dia berpikir kalau dia tidak bekerja maka dia tidak akan makan. Begitu juga sama adik-adiknya. Ya, seperti itu Ibu. Nah, itu Ibu bisa pelajari contoh kecilnya. Nah, itu sudah terjadi, namanya eksploitasi anak Ibu. Dan keluarga tadi, si ayah kemana Ibu? Si ayah tidak mau bertanggung jawab ya. Iya, si ayah tidak mau mengurusnya. Kemudian si ibu juga pergi, tapi dia tidak pernah mengirimi uang sama sekali sama anak-anaknya, sehingga anaknya tadi harus mencukupi kehidupannya sehari-hari bersama adik-adiknya. Iya, nah jadi di sini kita dapat menyimpulkan ya Bu ya, apa itu eksploitasi. Jadi di sini Ibu bisa melihat flip chart 05. Nah, jadi pengertian eksploitasi anak yaitu pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun immaterial. Eksploitasi anak tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Nah, jadi pengertian eksploitasi anak, jadi bisa diibaratkan orang tua ini mendapatkan keuntungannya Bu. Jadi si anak tersebut dipaksa sama orang tuanya demi mendapatkan uang. Nah, seperti itu Bu. Itu namanya eksploitasi terhadap anak. Nah, jadi bisa pahami ya apa itu eksploitasi? Bisa Ibu? Iya, baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi contoh-contohnya seperti apa Ibu eksploitasi itu? Nah, Ibu bisa lihat kembali lagi Ibu. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh eksploitasi yang pertama itu pemanfaatan tubuh anak. Yang pertama, anak yang dilacurkan. Nah, ini misalnya orang tuanya menyuruh anaknya kerja di malam hari. Demi apa Ibu? Demi mendapatkan uang, dipaksa. Kemudian pornografi anak. Nah, selanjutnya anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa ibah. Nah, ini misalnya kita temukan di pajak-pajak ataupun di pasar, seorang ibu membawa anaknya macam cacat gitu Ibu, ya kan, anaknya pura-pura disedihin gitu biar orang itu iba, biar bisa dapatkan duit dari situ. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian di sini pemanfaatan tenaga, nah yaitu seperti memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Nah, contoh seperti ini tadi Bu, ya seperti ini tadi yang kita lihat di video tadi. Anaknya tadi dia kerja mencari batu, dikumpulkannya, kemudian butuh berapa jam Bu? Lebih dari 3 jam. Nah, itu sudah terjadi eksploitasi namanya. Nah, yang selanjutnya di sini ada pemanfaatan polosan dan keluguan anak. Nah, seperti apa? Nah, perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, kemudian anak dijual untuk bayar hutang. Nah, jadi kadang-kadang ada nih orang tuanya nggak sanggup bayar gitu kan, sudah memang desak kali perekonomiannya, maka si ibu tadi dijual anaknya demi bayar hutang. Kemudian ada juga orang tua ini karena sudah nggak mampu lagi ngidupin anak perempuannya misalnya kan, karena banyak, maka anaknya disuruh nikah sebelum pada umur 18 tahun lebih. Nah, seperti itu bisa dipahami ya contoh-contohnya. Terkadang contoh-contoh ini bisa kita pahami Bu di kehidupan kita sehari-hari ataupun dimanapun kita jumpa seperti ini ya Bu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi di sini Ibu ada juga yang namanya unsur eksploitasi, ada keuntungan. Jadi menurut orang tua ini eksploitasi ini ada keuntungannya Bu untuk orang tuanya itu gitu kan. Nah, yang pertama materi, kita bisa lihat Ibu ya Pritchard 06 ini. Nah, jadi keuntungan menurut Ibu, kalau misalnya materi ini dia memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Nah, jadi kemudian
di sini ada bukan materi yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Nah, jadi demi orang tuanya itu dapat duit banyak, kemudian demi orang tuanya itu martabatnya terhormatnya itu lebih tinggi, maka dia rela Bu menikahkan anaknya sama orang yang lebih kaya ataupun lebih terhormat, seperti itu. Bisa dipahami Bu ya? Iya. Nah, jadi di sini Ibu ada gambar-gambar kecil nih. Ibu-ibu bisa melihatnya ya. Nah, di sini yang pertama ada si anak, dia jualan koran. Nah, jualan koran di mana ini Bu? Di jalan-jalan ya. Ya, kemudian dia di sini merasa iba Bu. Dia bilang kapan ya aku bisa sekolah, seperti itu. Kemudian di sini senangnya bisa lulus sekolah. Dia melihat teman-temannya yang bisa sekolah, lulus, dia senang Bu. Sementara dia tidak. Nah, selanjutnya di sini dia mengasihkan duit sama ayahnya. Jadi hasil jualan koran tadi dikasihkan sama ayahnya. Nah, demi menghidupi keluarganya. Kemudian selanjutnya di sini terjadi ibu-ibu membawa anaknya untuk mengemis. Nah, ini mengemis ikut sama orang. Apa yang terjadi Ibu? Nah, jadi orang yang bawa kita tadi itu beruntung. Nah, kemudian di sini anak dipekerjakan mencari batu. Ini kan pekerjaan yang kasar ya Bu ya. Seharusnya anak nggak boleh. Selanjutnya di sini apa yang terjadi Ibu? Jadi di sini yang terjadi adalah anaknya jadi sakit. Dia kecapean, kurang gizi. Nah, siapa yang dirugikan Ibu? Ya, pasti orang tuanya. Nah, jadi dari gambar-gambar di sini tadi ada kaitannya sama yang tadi sini ya Bu ya. Yang kita jelaskan tadi pasti ada kaitannya ya Bu ya. Benar atau tidak? Iya, baik, terima kasih. Jadi dari sini Ibu bisa memahami apa itu eksploitasi anak, kemudian bagaimana contohnya, Ibu bisa memahami dari sini. Kemudian Bu, apa itu akibatnya dari eksploitasi anak, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Nah, jadi pelajaran tersebut kita akan pelajari di bulan depan. Jadi untuk bulan ini kita masih mempelajari pengertian eksploitasi dan contoh-contohnya. Jadi setidaknya Ibu bisa paham dari sini. Jadi Ibu paham ya? Iya, baik Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan Bu dari sini? Tidak ada ya? Iya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya kita lanjutkan di bulan depan. Nah, jadi sebelum kita tutup Bu, pada pertemuan kita kali ini saya mau kasih ice breaking dulu atau semangat dulu sama ibu-ibunya. Oke Ibu? Oke. Nah, jadi gampang aja Ibu ice breakingnya, biar Ibu semangat aja nanti saat pulang ke rumah. Jadi gini, tepuk semangat dulu ya Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu tepuk semangatnya? Oke, rame-rame yuk, sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik Ibu, terima kasih. Udah Ibu, jadi berhubung sudah sore, maka sampai di sini dulu Bu pertemuan kita kali ini, dan pelajaran selanjutnya kita akan bahas di bulan depan ya Bu ya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.